Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, di kesempatan siang hari ini kita akan mengawali pembahasan tafsir surat An-Nur, melanjutkan pembahasan tafsir surat Maryam. Sebelumnya surat apa? Sebelumnya surat Al-Kahfi. Baik, kita sekarang lanjut surat kita yang ketiga setiap Sabtu siang, membahas tafsir surat An-Nur. Tafsir surat An-Nur. Kita baca sarangan dari ayat setunggal sampai ayat nomor 3. Ya, sarangan saking ta'awudz, bismillah, kemudian masuk ayat demi ayat sampai ayat ketiga. Semoga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Stop, Bu Lupi. Mohon dibaca arti saking ayat setunggal sampai ayat nomor 3. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan
oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan muslim. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki muslim. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Titik. Surat An-Nur. Ditulis An-Nur itu artinya cahaya. An-Nur artinya cahaya. Surat An-Nur adalah surat Madaniyah. Surat An-Nur adalah surat Madaniyah. Madaniyah artinya apa? Apa kemarin Ibu? Diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi memang ada beberapa pengertian, namun yang lebih tepat kalau surat Makkiyah itu turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kalau surat Madaniyah itu turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah. Ingat, tipe surat Makkiyah dan Madaniyah itu berbeda. Ya, tipe surat Makkiyah dan Madaniyah itu berbeda. Kalau surat Makkiyah itu masih membina kaum muslimin, ingin mengarahkan kaum muslimin supaya punya keyakinan atau akidah yang benar. Jadi akidahnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, masih mengandung kesyirikan-kesyirikan itu diluruskan. Nah, itu ibu-ibu itu bisa temukan pada juz ke-30. Juz ke-30 itu rata-rata ayatnya pendek-pendek, itu membicarakan tentang hari kiamat. Membicarakan tentang akidah dulu. Akidah dulu dibetulkan, dibina terus. Ya, setelah itu baru pemantapannya, setelah imannya itu betul, imannya itu benar, baru nanti dimantapkan pada surat Madaniyah. Setelah hijrah baru dimantapkan. Maka perintah-perintah hukum-hukum seperti yang di sini kita bahas, awal-awal surat dibicarakan tentang masalah apa? Dibicarakan tentang masalah apa tadi? Hukum bagi siapa? Pezina. Ini tidak dibicarakan di fase Mekah, namun dibicarakan di fase Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berhijrah baru dibicarakan. Kenapa hukum itu baru dibicarakan di fase Madinah, kok tidak dari fase Mekah? Karena di fase Mekah iman belum kuat. Di fase Mekah itu iman belum kuat. Setelah imannya kuat dulu, digembleng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu 13 tahun Nabi SAW, setelah dari wahyu 13 tahun beliau gembleng dulu masalah akidah di fase Mekah. Setelah itu 10 tahun berikutnya sampai beliau itu meninggal, beliau berada di Madinah. Nah, itu baru disampaikan hukum-hukum yang berat. Hukum mulai dari khamr ada di fase Madinah. Nanti tentang masalah zina juga ada di fase Madinah. Hukum-hukum yang lainnya yang berat-berat itu semua akan disampaikan setelah akidah itu disampaikan. Berarti kita dapat ambil pelajaran dakwah yang paling penting, dakwah yang paling penting kalau masyarakat itu dibetulkan dulu akidahnya. Pemahaman-pemahaman syiriknya diluruskan dulu. Akidah yang keliru, anggapan-anggapan masyarakat yang masih percaya dengan takhayul, khurafat itu dibetulkan dulu. Baru nanti disampaikan masalah hukum. Maka sholat itu bukan diajarkan duluan. Ya, bukan pendalaman sampai sholat secara detail, itu bukan duluan, mungkin secara global. Ya, disampaikan dulu secara umum seperti kita ingin menjalankan sholat. Namun secara detailnya, hukum-hukum detailnya nanti. Akidah dulu dibina, iman dulu dibina, baru setelah itu nanti pembinaan tentang masalah hukum. Nah, itulah hikmahnya ada fase Mekah, ada fase Madinah. Berarti kita dapat ambil kesimpulan, dakwah itu mesti pelan-pelan, bertahap, perlahan-lahan. Dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW kan tidak langsung menghukum orang yang apa tadi? Dalam surat An-Nur tadi apa? Berzina, enggak. Tunggu, ini imannya belum betul ini. Masalahnya kalau disampaikan hukum dulu, orang sulit terima. Ya, orang sulit terima. Wah, kok apa-apa langsung disuruh zina itu dihukum seperti ini berat sekali. Namun disampaikan dulu pemahamannya ini. Kita punya prinsip beragama seperti ini.
harus merujuk Al-Quran dan hadis. Lalu setelah itu dijelaskan tentang akidah yang benar orang muslim seperti ini. Harus percaya kepada Allah dengan benar, ini caranya. Percaya pada Rasul SAW, iman pada Rasul yang benar, ini seperti ini. Setelah terima seperti itu, baru disampaikan tentang hukum-hukum yang berat. Nah ini jadi kalau dakwah di masyarakat juga seperti itu adanya. Jadi kesimpulannya tadi surat An-Nur surat apa? Madaniyah. Surat Madaniyah itu artinya surat yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, setelah Nabi SAW itu hijrah. Berarti setelah tahun berapa? Hijrah kapan Nabi SAW? Tahun hijriahnya kapan hijrahnya Nabi? Ya 1 hijriah. Ya, berarti setelah 1 hijriah. Nah itu baru Nabi SAW mendapatkan surat-surat Madaniyah seperti tadi. Nah perlu dipahami sebelum kita masuk ke faedah-faedah tafsir surat ini tadi. Surat An-Nur ini surat yang sangat bagus sekali, terutama ini membicarakan tentang wanita. Nanti ada hukum-hukum wanita banyak dibicarakan di sini. Terus yang kedua, yang awal-awal saja langsung kita melihat tentang pembahasan masalah zina, selingkuh. Bahkan ini yang jadi kasus besar sebenarnya di Gunung Kidul. Dari kasus ini nanti banyak timbul perceraian. Ya. Kemudian yang ketiga nanti hukum-hukum adab-adab diajarkan di sini. Bagaimana masuk ke rumah, bagaimana mengucapkan salam, bagaimana interaksi dengan yang sesama suami istri, juga dengan sesama mahram. Ini interaksinya bagaimana? Boleh nggak buka aurat? Boleh nggak dengan anak, dengan bapaknya sendiri? Boleh nggak dia buka aurat? Boleh nggak dia itu buka jilbab? Nah ini banyak dijelaskan di dalam surat An-Nur. Jadi masalah-masalah perempuan banyak di sini dibicarakan. Oleh karena itu mulai kesempatan kali ini setelah kita surat Maryam mengkaji sampai selesai, ya, jika ingin mendapatkan rekamannya juga ada rekamannya, surat Al-Kahfi juga demikian. Kemudian ini baru kita masuk dalam surat An-Nur karena penting sekali dijelaskan tentang masalah ini. Nah coba kita lihat tadi surat An-Nur ini, kita lihat dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala buka terlebih dahulu. Ya, kita tulis faedah tafsir surat An-Nur. Faedah, subjudulnya lagi faedah tafsir surat An-Nur. Dan saya diketikkan satu persatu. Faedah tafsir surat An-Nur. Nah lihat, saya jelaskan dulu. Awal-awal Allah jelaskan tentang perihal kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Allah jelaskan dulu perihal kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Allah jelaskan seperti ini. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayat. Fiha ayatim bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Inilah suatu surat yang kami turunkan, yaitu yang Allah turunkan, dan di dalamnya kami wajibkan tentang masalah hukum-hukum, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kalian itu mengingatnya. Berarti faedah yang pertama, saya catat faedah yang pertama, sebagian isi Al-Quran menjelaskan tentang berbagai macam hukum. Menjelaskan tentang berbagai macam hukum. Sebagiannya terperinci dan sebagiannya masih global. Sebagiannya terperinci, sebagiannya itu masih global. Ya, jadi ada ayat yang sifatnya hukumnya itu masih umum, global.
belum diperinci. Contohnya ayat-ayat apa? Apa ibu-ibu yang dalam Al-Quran masih global, belum dijelaskan detail? Adik-adik apa? Sing masih detail, masih global, belum detail, belum rinci. Contoh apa? Sholat. Cuma diperintahkan wa aqimus sholata. Kerjakanlah sholat. Cara sholatnya bagaimana? Mulai dari takbiratul ihram, maca surat, ruku, sujud, kemudian nanti sampai tahiyat, kemudian salam. Itu tidak dijelaskan detail dalam Al-Quran. Detailnya itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga hukum yang dijelaskan sudah rinci. Namun perinciannya lebih lengkap lagi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ayat wudhu dan juga ayat tayammum. Itu sudah dijelaskan detail. Namun lebih lengkapnya lagi itu nanti akan dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dari qaul Nabi bagaimana, perkataan Nabi SAW bagaimana. Kita lihat dari perbuatan Nabi SAW, sholatnya seperti apa, wudhunya seperti apa, tayamumnya seperti apa, dijelaskan rinci nanti dalam hadis. Sehingga kesimpulannya kita tidak boleh cuma berharap dari Al-Quran saja. Ini prinsip penting ya, tidak boleh cuma bergantung pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagiannya sudah terperinci memang, dan sebagiannya itu masih global, masih umum. Sehingga butuh dijelaskan dalam hadis. Sehingga kita harus banyak juga belajar dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya faedah yang pertama, di dalam Al-Quran itu sebagiannya menjelaskan tentang perihal apa tadi? Hukum. Masalah-masalah hukum dijelaskan dalam Al-Quran. Selain ada kisah-kisah, selain ada pembahasan akidah. Kemudian faedah yang kedua. Faedah yang kedua masih dalam ayat pertama nggih? Masih dalam ayat pertama. Atau nanti ditulis setiap poin itu, ini masih dalam ayat 1. Tulis ayat 1 dulu. Faedah yang kedua, sifat Al-Quran adalah sebagai penjelas. Sifat Al-Quran itu adalah sebagai penjelas. Sifat Al-Quran itu adalah sebagai penjelas, yaitu menjelaskan hukum secara gamblang, yaitu menjelaskan hukum secara gamblang. Di situ nanti ada perintah dan ada juga larangan. Ya, di situ ada perintah dan ada juga larangan. Kemudian faedah yang ketiga masih dalam ayat pertama. Di dalam awal surat An-Nur dijelaskan mengenai hukuman HAD. Dijelaskan mengenai hukuman had, dalam kurung hukuman pidana. Dalam kurung hukuman pidana. Namun nanti ini penjelasan yang lain tidak usah dicatat. Hukuman kalau orang itu salah dalam hukum Islam itu dikenakan ada 3. Ada yang namanya hukuman jinayat. Ini untuk kasus pembunuhan atau mencederai orang. Contoh, orang mati, ada yang bunuh, maka bunuh dibalas juga dengan bunuh, dikenal dengan hukum qisas. Ya, bunuh orang nanti dibalas juga dengan bunuh. Ada yang kedua dikenal dengan hukuman had. Hukuman had ini bukan untuk kasus mati,
Namun di sini untuk kasus seperti orang yang minum minuman keras, seperti yang kita bahas kasus zina. Nanti juga karena nuduh orang selingkuh. Ya, nuduh orang selingkuh. Juga karena mencuri. Juga karena jadi perampok. Nah, ini dibahas di dalam hukuman had. Hukumannya ada sendiri-sendiri. Ini tidak sampai hukuman mati kecuali dalam beberapa kasus. Ada yang ketiga hukuman takzir, peringatan. Tidak diberi batasan hukumannya seperti apa. Mungkin boleh jadi hukumannya itu nanti mati. Mungkin boleh jadi itu ditembak. Mungkin boleh jadi itu sampai cuma kena denda saja sekian rupiah. Nah, ini dikenal dengan hukum takzir. Nah, yang di awal sini dibahas tentang masalah hukuman had. Artinya Islam sudah menjelaskan detail kalau orang itu salah hukumannya itu seperti apa. Sama seperti kalau kita sholat sudah juga dijelaskan di detail rincinya seperti apa. Ini hukuman Islam rincinya seperti itu dijelaskan. Nah, sekarang lihat ayat kedua. Tulis ayat kedua. Sudah faedah nomor berapa sekarang? 4. Lihat ayat ini baik-baik. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah mereka masing-masing dengan 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kalian merasa kasihan kalau menjalankan hukum Allah seperti ini. Jangan-jangan algojonya ini masih punya hubungan kerabat atau kenalan dulu. Jadi dia kasihan, wah sudahlah dicambuk pelan-pelan. Di sini diingatkan jangan sampai merasa kasihan. Pokoknya hukum Allah ditegakkan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah hukuman tadi disaksikan oleh orang-orang beriman. Maka lihat di sini orang yang berzina dihukumi apa di sini? Dihukumi cambuk. Berapa kali? Mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali. Dicatat faedah keempat, hukuman zina, hukuman bagi pelaku zina dirinci menjadi 2. Hukuman bagi pelaku zina dirinci menjadi 2 dalam hukum Islam. Dirinci menjadi berapa? 2 dalam hukum Islam. Yang pertama, untuk yang belum menikah. Yang pertama, untuk yang belum menikah. Hukumannya adalah cambuk 100 kali. Hukumannya adalah cambuk 100 kali. Ditambah dengan, di sini tidak disebutkan, namun disebutkan dalam hadis. Diasingkan ke tempat yang jauh. Mungkin di pulau mana seperti itu. Kalau ada pulau kosong mungkin dilempar di pulau kosong, diasingkan pokoknya. Diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun. Kalau di zaman ini tidak ada tempat seperti itu berarti di penjara. Ya. Kalau tidak ada tempat seperti itu berarti di penjara. Kalau zaman sekarang gimana? Kalau yang belum nikah sama-sama zina bagaimana hukumannya? Dinikahkan. Ya. Dinikahkan. Tidak seperti ini, coba lihat. Enak sekali kan dinikahkan. Kalau ini diasingkan dulu, pisah dulu. Setahun. Nanti keduanya sudah sama-sama tobat, hukuman ini sudah dijalankan, baru boleh nanti dinikahkan.
Nanti kita akan lihat hikmah-hikmahnya kenapa dijalankan hukuman seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk yang sudah menikah. Kalau tadi yang belum ya. Nah, sekarang untuk yang sudah menikah. Untuk yang sudah menikah, hukumannya adalah rajam. Yaitu dilempar batu. Batunya bukan yang besar sekali, bukan yang kecil sekali, bukan. Pertengahan. Yaitu dilempar batu sampai mati. Dilempar batu sampai mati. Jadi yang bujang sama yang sudah menikah beda. Kalau yang bujang tadi hukumnya apa? Cambuk 100 kali. Kalau yang sudah menikah, rajam, dilempari batu sampai mati. Kenapa kok dibedakan yang belum nikah dengan yang sudah menikah? Ini bukan berarti yang belum nikah enak-enak saja ya berzina ya, bukan. Ini maksudnya kalau yang belum menikah ya, kalau yang sudah menikah dia sudah ada punya pasangan yang sah. Sudah ada pasangan yang sah. Kok masih cari yang haram? Berarti hukumannya harus dibuat lebih berat. Sehingga tidak pantas kalau dia cuma dihukumi cambuk sampai 100 kali. Dan masalahnya juga kalau selingkuh, kalau sudah menikah, itu nanti sifatnya ketagihan. Ya, sifatnya itu ketagihan. Kasus seperti ini banyak sekali. Ya. Dan setiap waktu itu saya dapat SMS seperti ini terus kasusnya. Dan berbagai macam konsultasi Islam itu berbagai macam kasus yang ditanyakan itu cuma karena suami istri selingkuh. Ya, masalah suami istri selingkuh. Jadi ini bukan hal yang ini lagi, ini sudah jadi kebiasaan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Hal selingkuh itu sudah jadi biasa. Maka kalau diterapkan seperti ini, perzinahan itu akan lebih diminimalkan, bahkan mungkin tidak ada lagi. Coba lihat di akhir ayat dikatakan apa? Wal yashhad adzabahum ta'ifatum minal mu'minin. Hendaklah hukuman rajam tadi, hukuman cambuk tadi itu disaksikan oleh orang-orang beriman. Jadi kalau diterapkan hukum Islam seperti di kerajaan Saudi Arabia, itu kalau orang dihukumi cambuk, dihukum rajam itu di tempat umum. Biasanya milih pada hari Jumat. Kenapa milih pada hari Jumat? Milih pada hari Jumat? Ya orang-orang banyak. Jadi makin banyak yang nonton, itu makin bagus. Jadi yang kasus korupsi mau dihukum mati ditaruh. Ini biasanya di depan pengadilan biasanya. Kalau sini ada pengadilan tinggi atau pengadilan besar, pokoknya depan pengadilan itu ada tempat untuk hukuman cambuk atau hukuman mati. Nah, yang warga masyarakat itu semuanya boleh nonton. Bahkan itu nanti beritanya diketahui oleh masyarakat. Ini pada hari ini akan dieksekusi mati si fulan. Dia karena bunuh orang. Akan dieksekusi mati si A karena dia korupsi. Akan dihukum rajam tadi karena berzina. Itu akan diumumkan sehingga apa? Disaksikan seperti ini biar orang-orang tahu hukumannya, sehingga jadi kapok dan tidak ada lagi yang melakukan perbuatan maksiat semacam itu. Jadi kita ulang tadi, hukuman bagi yang bujang yang belum nikah berapa? Bagaimana? 100 kali cambukan. Terus kalau yang sudah menikah dihukum rajam sampai mati, dilempar dengan batu. Kemudian faedah yang itu faedah berapa? 5. Sekarang kelima. Hendaklah menjalankan hukum atau menerapkan hukum, hendaklah menerapkan hukum
tidak menaruh kasihan. Hendaklah tidak menaruh kasihan. Tidak memandang itu kerabat atau orang dekat. Tidak memandang itu kerabat atau orang dekat. Sehingga memang kalau dalam peradilan Islam, hakim itu tidak boleh mencari saksi. Ini misalnya kalau ada satu orang punya masalah, yang saksinya ini bapaknya ataupun anaknya tidak boleh. Karena nanti ada sekongkol ketika itu. Wah, ini nanti kasihanlah, masa saksinya ini anaknya sendiri. Yang punya kasus ini bapaknya, saksinya anak sendiri, pasti akan membela bapaknya. Begitu juga sebaliknya. Dalam hukum Islam tidak boleh. Jadi kalau orang salah, tidak pakai nepotisme. Tidak boleh pakai hubungan keluarga. Tidak main kasihan di sini. Jadi misalnya di sini nanti algojo nanti yang eksekusi mati, ini misalnya jadi anaknya sendiri. Bapaknya punya kasus, anaknya nanti tugas untuk menembak atau hukuman mati, potong leher misalnya. Ya. Kalau yang lakukan itu anaknya sendiri, anaknya tidak boleh kasihan. Wah, ini sakit bapakku, ini aduh kasihan. Enggak boleh. Maka boleh jadi anak ini tidak jadi diangkat jadi algojonya tadi, atau diangkat tapi dia harus perhatikan aturan ini. Sudah diingatkan dalam ayat ini. Jadi tidak pakai hubungan keluarga, tidak pakai naruh kasihan. Kemudian faedah yang ke-6, hukuman cambuk dalam kasus zina. Hukuman cambuk dalam kasus zina biasanya diterapkan di depan halayak ramai. Biasa diterapkan di depan halayak ramai untuk membuat masyarakat jera. Untuk membuat masyarakat jera sehingga tidak ada lagi perzinahan. Sehingga tidak ada lagi perzinahan atau minimal jadi berkurang ketika itu. Maka rata-rata yang menerapkan hukum Islam di negara yang menerapkan hukum Islam maksiatnya sedikit. Kalau mungkin di Amerika itu bisa terjadi kasus pembunuhan satu hari mungkin 10 orang. 10 orang ini kalau di negara Islam itu 1 tahun itu mungkin cuma 2 atau 3 kasus saja. Kalau mau dibandingkan loh, terjadinya kriminal kalau di Saudi Arabia itu paling sedikit sekali, paling sedikit. Karena kalau orang mau macam-macam, wah saya mau selingkuh dengan wanita ini kalau ketahuan maka jadi kasus besar. Kalau sudah menikah nanti dikenakan hukuman rajam. Hukumannya sangat-sangat berat. Namun diberi catatan di sini, ya, bisa dikasih tanda bintang. Hukuman rajam atau cambuk, hukuman rajam atau cambuk hanya diterapkan oleh negara. Hanya diterapkan oleh negara. Tidak diterapkan kelompok atau individu. Tidak diterapkan kelompok atau individu. Jadi pak gurunya nggak bisa hukumi anak muridnya, nggak bisa. Yang bisa hukumi siapa? Negara. Ada yang ketahuan selingkuh, nggak bisa kiainya turun tangan, kemudian kiainya hukum cambuk, nggak bisa. Kiainya hukum rajam, nggak bisa. Yang terapkan adalah negara. Karena ini kaitannya dengan maslahat orang banyak, ini kepentingan besar. Sehingga yang atas, yang negara itu yang berhak menjalankan hukum ini. Berarti kalau tidak diterapkan bagaimana di sini? Kalau sudah berzina, tidak diterapkan bagaimana? Kalau tidak diterapkan, maka yang berbuat zina tadi harus bertobat dengan jujur, bertobat dengan tulus, dan perbuatan zinanya tidak boleh diulangi lagi. Harus bertobat dengan jujur. Nanti tentang masalah ini kalau sudah terjadi perzinahan ini bagaimana, apakah boleh dinikahi ataukah tidak?
Nah ini nanti jadi urusan tergantung keputusan dari kantor urusan agama mau menikahkan ataukah tidak. Namun asalnya kasus perzinaan itu kalau sudah terjadi perzinaan baiknya menunggu sampai, kalau ini benar-benar hamil, tunggu sampai melahirkan. Karena Nabi SAW itu mengatakan janganlah menyetubui wanita yang hamil karena zina tadi sampai terbukti 1 kali haid atau terbukti sampai bayinya itu dilahirkan. Maka kalau ini dijalankan itu lebih baik. Namun biasanya KUA itu punya beberapa pertimbangan, maka nanti hukumnya akan diserahkan pada kantor urusan agama. Intinya wajib bertobat dan kebiasaan ini harus diminimalkan di masyarakat, bahkan dihilangkan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ayat ketiga kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah. Ini kemauan kita cukupkan. Tentu kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah video-video lainnya di channel Darussolin TV dan jangan lupa subscribe channel Darussolin TV.